Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Fibriana Hartati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara coaching pra-observasi supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Taufikur Rahman. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Mojo Tengah. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sinta, apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Nah, ini mohon maaf Pak Taufik, saya mengganggu waktunya Pak Taufik untuk melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Silakan, kebetulan pas kosong ini. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Nah, pada kegiatan ini sebelum nanti kita melaksanakan wawancara, ya awal saya akan menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan wawancara ini. Baik, Bu. Nah, paling tidak untuk tujuan hari ini itu diharapkan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Bapak Taufik nanti untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, semoga nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu berjalan lancar, lebih mantap, dan memberikan pengalaman yang menarik, pengalaman yang bermakna bagi para murid atau peserta didik. Amin. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Taufik. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan dilakukan pada pembelajaran besok ini? Baik Bu Sinta, tujuan pembelajaran saya kali ini untuk materi recount text kelas 8. Yang pertama, nanti anak bisa mengidentifikasi, dan yang diidentifikasi adalah unsur kebahasaan dari recount text tersebut, kemudian fungsi sosialnya dari teks recount tersebut. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa atau menganalisis strukturnya dari recount text tersebut, begitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuannya nanti diharapkan anak-anak bisa menyusun atau membuat teks recount berdasarkan pengalaman pribadi dengan baik dan benar, Bu. Itu tujuan yang akan dicapai. Menarik sekali ya, karena ini pelajaran bahasa Inggris itu saya itu juga sebenarnya tertarik, cuman kadang kemampuan untuk berbahasa Inggris yang masih kurang. Kita belajar bersama. Sama-sama. Nah, ini jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan Pak Taufik ada 3 nih. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur recount text. Yang kedua menganalisis struktur dari recount text, dan yang ketiga anak-anak diharapkan bisa menyusun atau membuat recount text berdasarkan pengalaman pribadinya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kira-kira bagaimana area pengembangan yang akan dikembangkan Pak Taufik pada pembelajaran nanti. Baik Bu, untuk area pengembangan saya membidik yang pertama keaktifan siswa, Bu. Saya harapkan mereka aktif dalam berdiskusi tentunya, karena ini ada satu hal yang menarik, Bu. Saya melibatkan teman mereka sendiri untuk dijadikan tutor sebaya, dan kami punya istilah, Bu, di sini adalah dokter Inggris, Bu. Nah, si dokter ini nanti yang akan mencari pasien-pasien, dalam hal ini teman-teman mereka yang belum paham, gitu. Karena si dokter Inggris ini kebetulan mereka saya pilih anak-anak yang sudah mempunyai pengetahuan lebih di konteks ini, yang nanti diharapkan bisa membantu teman-temannya dalam memahami konteks itu, Bu. Yang kedua ada literasi nanti. Jadi area pengembangan saja literasi, karena mereka nanti ada proses juga mencari informasi lewat media sosial, media apapun, dan bahkan gawe mereka nanti kita berdayakan untuk mencari informasi-informasi terkait dengan konteks itu. Berarti nanti fokus area pengembangan di sini adalah pada keaktifan siswa, dan yang kedua pada literasi. Kira-kira selanjutnya strategi atau metode pembelajaran atau model pembelajaran apa yang akan dilaksanakan pada pembelajarannya? Baik Bu Sinta, untuk pembelajaran kali ini tentang recount text saya mengambil model pembelajaran
PBL Bu. PBL tapi nanti featuring tutor sebaya Bu. Jadi PBL dimodif dengan tutor sebaya yang nanti kita istilahkan tadi seperti yang saya sampaikan, ada dokter Inggris itu ya yang akan membantu teman-teman mereka dalam memahami bahasa Inggris itu, tentunya khususnya rekonteks itu ya. Karena saya mengambil ini tutor sebaya karena siapa tahu dengan yang disampaikan, yang menyampaikan itu adalah teman sendiri, mereka lebih bisa menguasai dan lebih melekat di pikiran mereka dalam memahami ya dan menghafalkan tentunya ya tentang konteks ini, karena mereka dapat informasinya atau dijelaskan oleh teman sendiri, yaitu dokter Inggris tadi, teman tutor sebaya. Dan nanti juga ada video-video pembelajaran yang akan saya berikan, yang akan saya tampilkan. Mereka bisa menganalisa dan mencari tahu informasi-informasi terkait dengan konteks ini. Rencana yang akan dilaksanakan ini sudah matang sekali, sudah bagus sekali, karena ada istilah dokter Inggris juga, tutor sebaya, berarti memberikan istilahnya nanti biar anak-anak itu lebih tertarik karena belajar bersama teman sendiri, tidak dengan guru. Jadi artinya tidak ada yang merasa lebih, jadi mungkin akan lebih bersemangat lagi. Ya, baiklah, kira-kira nanti pembelajaran itu akan dilaksanakan kapan ya Pak? Saya insya Allah merencanakan pembelajaran kali ini sesuai dengan jadwal Bu, yaitu minggu depan di hari Rabu. Nah, itu untuk anak kelas 8A di jam ke-5-6. Dan nanti insya Allah akan berakhir sebelum kita sholat zuhur berjamaah di jam ke-2 Bu. Terima kasih. Nanti mohon izin saya akan mengikuti pembelajaran Pak Taufik di hari Rabu, hari Rabu di kelas 8A. Saya mohon izin untuk mengikuti. Kemudian nanti saya akan melakukan kegiatan observasi. Saya akan mencatat beberapa hal yang terjadi selama kegiatan pembelajaran. Silakan dengan senang hati. Ya, terima kasih atas izin yang diberikan. Nah, kemudian sekali lagi saya juga mohon izin lagi. Nanti setelah kegiatan observasi minggu depannya lagi saya akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi supervisi akademik. Nanti pada wawancara pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Husnurul Kurniati. Silakan. Yang terakhir ini masih ada satu lagi ternyata. Kira-kira manfaat apa yang diperoleh dari kegiatan kita wawancara hari ini? Baik Bu Sinta, tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan ini Bu, dan melalui apa yang sudah kita bincangkan hari ini memberikan energi positif buat saya. Tentunya dalam hal ini saya lebih mantap Bu, lebih mantap dengan apa yang sudah saya rencanakan untuk pembelajaran kali ini. Tadi sudah direview segala banyak sekali dari strategi dan sebagainya, memberi saya rasa mantap untuk melaksanakan pembelajaran kali ini dengan materi konteks ini. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan oleh Bapak Taufik hari ini untuk kegiatan wawancara pra observasi supervisi akademik. Sama-sama. Demikian tadi kegiatan wawancara pra observasi supervisi akademik yang akan dilakukan pada pembelajaran Pak Taufik minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada video berikutnya, yaitu pada wawancara pasca observasi supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila-silanya kita belajar Pancasila. Ayo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, by the way, I haven't given you greeting. I forgot to give you greeting. Good morning, my boys and girls. Are you really okay now? Yes. Are you happy now? Yes. Good. Okay, happy ya?
is, and I am sure you have this. Kamu punya nih momennya, kamu punya kisahnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hikam. Sebelum sana, saya ingin ngecek dulu kalian. Hari ini yang kita maksud siapa? Reception today. Zian ada? What happened with them? Any letter from him? Any letter from Putra? Oke, Putra isi. Ya, sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Sehat semua kan? Sehat. Do you know? In this time, di saat ini, itu ada loh anak yang seusia kalian itu, bahkan mungkin is yours. Please, let's pray together. Pray begin. Kesempatan kali ini kita belajar, biar enak nanti ya belajarnya. Kita akan ada kesepakatan belajar dulu. Oke? Di depan sudah ada 4 poin untuk kita sepakati dalam pembelajaran hari ini. Oke, coba Mas Gilang dibaca yang pertama, Mas. Berpartisipasi itu dalam memimpin bagaimana bagaimana analisis. Kemudian saya baca. Silakan Mas. Kalau ini ya silakan untuk belajar. Oke. Ya, dia yang ya. Hari ini sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, kita akan belajar tentang di konteks, dan di konteks nanti akan ada perekam materi. Oke? Nanti saya harapkan di waktu belajar ini nanti pocket kamu nambah, pocket gilerinya nambah, kosakatanya nambah. Jadi kosakata tentunya nanti yang terkait dengan dari konteks nanti. Oke, kita lihat. Nanti kalian diharapkan setelah membaca ini kalian bisa mengidentifikasi unsur kebahasaan. Oke, dari konteks unsur kebahasaan. Kira-kira unsur kebahasaan itu apa ya? Yang akan dipelajari kita dari konteks itu unsur kebahasaan. Apanya sih dari konteks? Ke kalimatnya yaitu simbol abstrak. Oke, thank you Novi. Kemudian yang kedua, kalian nanti bisa menganalisa nih dari konteks ini. Apa yang dianalisa? Makna tersurat dari teks recount. Oke, informasi tersuratnya apa di situ, atau informasi yang ada di konteks itu. Di konteks kan cerita, betul nggak? Ada informasi-informasi yang didapatkan. Contohnya apa? Contohnya, oke, penulisnya apa nih? Kapan terjadinya? Bagus. Terus apa lagi? Kegiatannya. Nah, itu nanti bisa dianalisa sama kalian. Oke, kita lihat di sini. Yang ketiga, kalian bisa nanti tentunya mempresentasikan di konteks. Ya, bisa mempresentasikan dan di konteks di depan teman-teman kalian. Kemudian tentunya nanti yang terakhir kalian bisa menyusun teks di konteks itu, membuat teks recount-nya. Oke, jadi nanti ini pertemuan pertama
Understand? Next, what about penilaian? Nah, nanti dalam pembelajaran kita akan ada penilaian. Penilaiannya ini bisa dari sebenarnya sikapnya, penilaian sikap. Nanti kita akan lihat ketika kalian berdiskusi, ketika kalian menyampaikan sesuatu, ketika kalian menyapa teman kamu dan sebagainya, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Profilnya apa yang kita dalam keadaan ini, yaitu kreatif. Kreatifnya bagaimana? Ya nanti kalian memproduksi recordnya itu sekreatif mungkin, ada kreasi di sana. Kemudian yang saya untuk pengetahuan tentang konteks. Relax and take it. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Take a deep breath again. Okay. And then go slowly. Oke, kita nyanyi dulu biar lebih semangat. Karena tadi backgroundnya udah kumpul di sini konsentrasinya. Nah, sekarang biar semangatnya terus ya. Oke, nyanyi sambil duduk berdiri. Berdiri. Oke. Together. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Do you know the song? Yes. Okay, good. Tahu ya? Good. Okay. 1, 2, 3. Sebelumnya siapkan dulu APK-nya, ya kan? Satunya disalin, kita akan ada susun awal dulu. Please have a look at our WhatsApp group. Oke, dengan poin 5,530. So in the time is up, we have to end this game. Now have a look at the result, please. Okay. Here we go. Amira, Noviati, and kita
punya 3 ya. Oke, di sini loh. Ambillah namanya di akhir asna lurus dan dahma. Oke, itu the best 5 persen. Nah, Rizkan, nah ini nanti yang akan membantu kalian belajar, kita belajar bersama-sama nanti ya, jadi tutor saya ya. Rizkan, yang pertama ada Asma, kemudian Akhir, kamu Rizkan, yuk, dokternya nih. Oke, dan Yuni, silakan. Ini bagaimana yang namanya ini kita belajar nanti ada di wilayah yang beberapa dan susah dan sebagainya. Nanti bisa sisi kemudian nanti bisa seperti ini kemudian kalian membantu sama-sama. Oke, nah di sini ada group of 5 or 6 student. Jadi ada di kelompok 5 atau 6. Silakan. Inside for us to have literasi ya, karena waktu kita berliterasi kita akan eksplor mencari tahu tentang konteks kemudian kebahasaan dan sebagainya. Nanti akan dibantu oleh kelima dokter kita ini yang membantu kalian nanti berdiskusi bareng. Oke, siap? Konteks adalah yang menceritakan kejadian yang sudah berlalu beberapa tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kelompok kami kerjakan tentang konteks.
ya. Terus sama regulernya itu yang Sekian presentasi dari Pondok 1. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tadi sudah dipaparkan mengenai dua kelompok, cukup ya. Karena kalian sudah ada gambaran tentang konteks dan namanya tadi yang regular dan irregular, kerja dan tidak. Oke, masih ingat tadi ada gambar semua kegiatan yang ada di picture ini. Oke, itu kalau diceritakan lagi sementara itu sudah baru dari kalian, itu namanya respon. Oke, baik, saya paham ya. Oke, tadi ada regular dan irregular. Yang regular yang kayak apa? Yang bulan-bulan, yang ada ide di belakang. Yang irregular, yang tidak belajar. Oke, now it's time for you. Sedikit saja sebelum kita selesai, ada tim sederhana yaitu discussions. Jadi dua grup ini ya, dua grup. Nanti panggil 7 dari sini, Naila, Naili, kemudian akan saya bisikkan sebuah kata, kemudian nanti bisikkan cermatan. Ujungnya nanti Dimas, nanti ujungnya Dimas. Oke, Nail. Ya, siap ya, siap ya, siap ya. Ya, silakan. Oke. Oke, kita belajar Bapak. Ya. Hiu. Tangan namanya hiu. Tangan namanya fly. Fly. Oke. Kita akan tangan fly. Apa tadi nih? Lay. Apa? Lay. Lay. Pakai ini nggak sih? Artinya apa? Artinya apa kira-kira? Mulai. Mulai. Oh iya. Lay itu mulai ya. Oke. Lay mulai ya gitu. Oke. Ya. Ada pemain one. Oke. Di end of the time in our class, it is time for us to wrap. Kita refleksi belajar kali ini. Nanti saya akan kasihkan form. I will give you form to have a reflection about we have learned today, tentang yang kita belajar hari ini. Ada juga nanti I will give you a piece of paper. Please write down what you have here. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu waktu belajar tadi. Kemudian hal apa yang paling kamu sukai dari materi itu. Tadi yang kita pelajari dari kamu, kemudian kakak bisa itu. Kemudian yang ketiga, apa hal yang paling kamu belum menguasai dari yang kita bicarakan tadi. Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan, ya, yang akan kamu lakukan untuk memahami materi yang belum dikuasai tadi. Understand? You have to write down in this paper, and then you have to submit them and take your secret note in this file. Okay. The others, and I also give you the reflection here through WhatsApp.
punya Instagram boleh, apa tadi yang seperti punya dimakan boleh, buat boleh. Oke, kemudian nanti kamu akan share, akan upload via sosmed kalian. Ada yang punya Instagram? Punya ya. Oke. Kemudian YouTube, channel YouTube ada? Nah, bisa kalian bisa share lewat situ. Oke? Oke. Oke. Jadi pertemuan yang datang kita akan masih bahas teks, cuma kita akan mulai bisa memproduksi teks dan kosakata dalam simple past. Okay, that's all for today. Before we are leaving, who wants to pray together? Okay, lagi. Silakan, please. Let's pray together. Oke, saya bisa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, nanti sudah saya share di grup asesmen formatif kita. Silakan nanti kalian bisa kerjakan setelah ini, kemudian jangan lupa refleksinya juga lewat form. Sudah saya sampaikan di grup WhatsApp. Okay, that's all for today. Thank you very much, and I am happy to be with you today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care and see you next week. Bye-bye. Jaga untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Viviana Hartati dari SMP Negeri 1 Mojo Tengah, calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Topik Kurman dan pengajar praktik saya Ibu Kusnurul Kurniati. Sebelumnya, selamat siang Pak Topik. Selamat siang, Sinta. Terima kasih sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara pasca observasi akademik di hari ini. Itu sama-sama. Sebelumnya saya perkenalkan, ini Ibu pengajar praktik saya, Ibu Husnul Kurniati, yang akan mendampingi wawancara pasca observasi pada hari ini. Langsung saja Pak Topik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Masuk kepada kegiatan hari ini, yaitu pasca observasi supervisi akademik. Kira-kira dari kegiatan hari ini ada sesuatu hal yang ingin diharapkan dari kegiatan hari ini dari Pak Topik. Baik, Bu Sinta. Paling tidak melalui kegiatan pada hari ini saya bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di kelas terkait dengan pembelajaran. Mungkin ada sisi-sisi yang nanti belum terlampaui atau belum tercapai atau bahkan malah belum tersentuh ya, terkait dengan pembelajaran. Jadi nanti diharapkan hari ini kita bisa merefleksi, evaluasi kembali hasil observasi pembelajaran kemarin. Untuk mungkin mengingatkan kembali tujuan pembelajarannya kemarin apa ya? Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini saya dengan materi recount teks kelas 8. Tujuannya yang pertama siswa menganalisis unsur kebahasaan dari teks recount, kemudian menganalisis juga susunan dari teks recount, kemudian fungsi sosialnya.
di Lexicon. Berarti ada dua tujuan ya, analisis bahasa dari leksikon, dan yang kedua mengidentifikasi struktur leksikon. Kemudian ada satu lagi katanya menyusun Betul, leksikon. ya satu lagi ya, di akhir siswa dapat Menyusun. baik dan benar. Kemudian kemarin ada kegiatan atau area pengembangan yang akan dicapai. Nah, kira-kira apa saja dan bagaimana pelaksanaannya di area pengembangan? Kemarin ada beberapa area pengembangan yang ingin saya samakan. Yang pertama keaktifan siswa dalam pembelajaran yang saya diskusi. Kemudian ada disiplin positif di situ ya. Alhamdulillah sudah ada hasil bagus di situ terkait dengan keaktifan siswa. Hal ini mungkin disebabkan karena saya menggunakan model pembelajaran PBL Open Learning, dan di situ dipadukan atau dimodif dengan metode tutor sebaya. Mereka lebih enak belajar dengan teman sendiri yang bisa memberi bantuan untuk menjelaskan pada mereka yang belum paham. Kita menyebutnya ada daftar Inggris dalam kelas saya. Jadi saya pilihkan anak-anak yang sudah punya pengetahuan lebih dibanding teman-temannya terkait dengan materi itu. Kemudian kita berdayakan mereka untuk menjadi tutor buat mereka sendiri, buat teman mereka sendiri, supaya lebih mungkin kalau dari temannya lebih bisa diterima begitu, lebih gampang dipahami begitu. Oh iya, berarti dari area pengembangan tadi sudah cukup terlihat dari rencana yang sudah tadi ada, yaitu untuk keaktifan siswa, disiplin positifnya ya, disiplin positif tadi, dan ada istilahnya tutor sebaya, jadi biar membuat teman-temannya itu menjadi lebih paham dengan adanya tutor sebaya dengan istilah daftar Inggris tadi. Kemudian kira-kira mungkin masih ada lagi yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kemarin? Iya Bu, ada untuk tutor sebaya ini memang kemarin ada yang jadi tutor sebaya itu sudah bagus mereka melayani teman-teman mereka. Kemudian tapi dari pesertanya, maksud saya dari pesertanya dari suatu kelompok itu masih menganggap ini hanya teman, sehingga masih muncul di mereka yang mengajak bercanda dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di akhir kita mencoba untuk mengobrol dengan teman tersebut dan hasilnya bagus. Dalam arti mereka bisa lebih merespon lagi dari tutor sebaya itu teman mereka ini. Berarti awalnya yang dianggap seperti teman saja, Iya, belum fokus ke materi yang sedang dibicarakan atau sedang dibahas pada materi ini, masih bersenggolan dengan yang lain. Tapi lama-kelamaan mereka sudah bisa kembali fokus berarti dunia. Kira-kira dari yang masih perlu ditingkatkan lagi itu tadi, adakah tindakan lain yang mungkin harus perlu dilakukan oleh Pak Kapolri? Ada satu kelompok yang tidak percaya dirinya masih sedikit kurang itu ya. Tapi dalam hal ini saya berbangga dengan mereka sudah mau presentasi maju, walaupun dalam tanda seadanya mereka menyampaikan apa yang sudah mereka punya
mengantisipasi hal yang baik tadi itu yang ada sebab mungkin untuk pertemuan yang datang dan selanjutnya saya mungkin akan memodifikasi pengelompokan mereka kemarin berkelompok berdasarkan hitung tanda nada ya ini pasal yang perlu besok mungkin saya akan mencoba memberi keluasan seluas-luasnya berkelompok silakan dengan siapapun kemudian batas maksimal jumlahnya adalah sekian. Coba dengan seperti itu ada perbedaan apa ini yang rencana ingin saya laksanakan pada pembelajaran berikutnya nanti ada variasi dalam membentuk kelompok ini mungkin tidak bosan juga anak untuk diskusi karena mungkin ada yang tidak pas atau mungkin dari pembicaraan hari ini adakah mungkin yang hal lain yang ingin disampaikan atau masih menjadi kendala? Saya kira itu tadi dua hal yang memang akan saya sampaikan ke Bu Sinta di wawancara kali ini saya pastikan ini karena dua hal itu yang memang menggelayut di pikiran saya. Masih adanya tadi kelompok yang mungkin kurang aktif, ada yang aktif, ada yang istilahnya belum berani mengungkapkan. Dari kegiatan ini saya juga merasa bisa belajar banyak dari observasi yang sudah saya lakukan pada pembelajaran Pak Topik kemarin, yaitu tentang rekontek. Anak juga sudah berlatih membuat rekontek, kemudian dari kegiatan pembelajaran ini juga sudah muncul area pengembangan yang sudah direncanakan dan secara umum pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan. Mungkin wawancara kita hari ini cukupkan sekian saja. Bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Demikian tadi wawancara pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Topik Rahman. Selanjutnya dari Ibu Pengajar Praktik Ibu Husnul Kurniati saya berikan monggo waktu untuk memberikan feedback yang lain. Terima kasih Bu Sinta dan Pak Taufik atas diskusi kita kali ini, diskusi yang luar biasa ya. Saya menilai nanti bahwa keterampilan Bu Sinta dalam menjalankan praktik working dalam garis yang diobservasi oleh Pak Taufik, mulai dari tujuan kita gunakan alur tanya dengan menyampaikan bahwa hal-hal yang terkait dengan isu pasca observasi ini sudah disampaikan dengan sangat baik. Kemudian juga Sinta menggali identifikasi, berusaha untuk memetakan ide-ide hubungan yang sudah dijalankan oleh Pak Taufik, dan tadi sempat saya membuat semacam outline bahwa dari identifikasi yang Pak Taufik sampaikan tadi menyampaikan bahwa dalam pembelajaran teks recount ini Pak Taufik agak menemukan hal-hal kendala kaitannya dengan sistem tutor sebayanya, di mana siswa sebagai tutinya itu mengalami semacam menganggap tutornya itu teman. Jadi efektivitasnya barangkali kurang maksimal. Ya, kemudian juga Pak Taufik menyampaikan dari segi tutornya beberapa anak mengalami kendala kurang bergabung. Nah, dari identifikasi itu kemudian Bu Sinta mencoba meneruskan langkah berikutnya dengan rencana aksi apa yang akan Pak Taufik lakukan terkait dengan identifikasi yang tadi sudah Pak Taufik sampaikan. Pak Taufik akan berusaha untuk membuat dinamika kelompok ataupun perekrutan kelompok yang barangkali agak berbeda dengan sistem pengelompokan yang sudah dilaksanakan pada observasi sebelumnya. Ini merupakan tindak lanjut, dan di akhir tadi juga saya sudah menemukan bahwa konsistensi yang dilakukan Pak Taufik terhadap apa yang ingin direncanakan nanti sudah berusaha untuk disampaikan bagaimana menjaga konsistensi agar ketika anak-anak nanti tetap mereka berproses sebagai tutor maupun tutinya dalam tutor sebaya ini tetap berjalan konsisten bagaimana. Nah, ini sudah
sesuai sekali dengan alur peta. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bu Sinta selaku CGB, kemudian kepada Pak Taufik terima kasih sudah bersedia untuk diobservasi, kemudian diskusi kali ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas masukan yang diberikan dari Ibu Pengajar Praktik dan Ibu seluruhnya. Demikian wawancara pasca observasi supervisi akademik pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.